Halo, aku Muhammad Ramamar Saputra dari kelas 12 MIPA 6 ingin sedikit menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan, teks cerita sejarah, dan juga teks editorial. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang memuat permohonan untuk bekerja di instansi atau sebuah perusahaan. Surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan rapi dan jelas agar dapat dibaca oleh HRD atau Human Resource Development. HRD dapat melihat kepribadian pelamar dari tata letak surat lamaran yang dibuat. Pelamar juga wajib memperhatikan penggunaan bahasa dalam menyusun surat lamaran. Bahasa yang dipakai ialah bahasa formal. Adapun bahasa yang mengesankan bermaksud untuk mempromosikan diri pelamar supaya dilirik oleh pihak perusahaan. Surat lamaran dapat diartikan sebagai surat yang digunakan seseorang dengan keadaan membutuhkan pekerjaan dan surat tersebut diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan. Lanjut ke struktur surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran meliputi tesis atau pernyataan umum. Tesis berisi informasi introduksi mengenai posisi kerja yang akan dilamar. Pada umumnya, di dalam tesis terdapat sumber identitas pelamar dan posisi yang diinginkan dalam perusahaan yang dilamar. Selanjutnya yaitu ada argumentasi. Bagian argumentasi memuat informasi yang dilampirkan. Misalnya, pas foto pelamar dengan latar belakang berwarna biru, daftar riwayat hidup, ijazah terakhir dan transkrip nilai, fotokopi KTP dan atau SIM, surat izin mengemudi, surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang bersifat opsional, serta dokumen lain yang diperlukan oleh pihak perusahaan. Argumentasi juga dilengkapi dengan permohonan dari pelamar supaya menjadi bagian. Selanjutnya ada penegasan. Penegasan merupakan bagian akhir dari surat lamaran untuk menegaskan keinginan pelamar dalam menempati posisi yang diinginkan. Pada bagian penegasan, dapat ditambahkan kelebihan atau keterampilan pelamar agar meyakinkan pihak perusahaan. Sementara itu, ada struktur surat lamaran pekerjaan secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kota atau kabupaten dan tanggal pembuatan surat terletak di bagian atas kanan sisi surat. Yang kedua, lampiran dan hal yang penulisannya tidak disingkat. Yang ketiga, alamat tujuan surat yang meliputi ketentuan penulisan. Yang keempat, salam pembuka yang biasa digunakan ialah dengan hormat dan diikuti dengan tanda koma. Oke, kita masuk ke materi kedua yaitu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu non-fiksi dan fiksi. Berikut pengertian persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, teks sejarah non-fiksi. Teks sejarah non-fiksi adalah teks yang merekonstruksikan peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya. Tokoh yang diceritakan pun benar-benar nyata, berisi fakta sejarah, dan bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, teks sejarah fiksi. Berbeda dengan non-fiksi, teks sejarah fiksi tidak selalu berpatokan pada fakta sejarah biasanya. Selanjutnya, ciri-ciri teks sejarah. Baik teks sejarah fiksi maupun non-fiksi memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi fakta. Yang kedua, menceritakan ulang suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga, berbentuk kronologis, artinya tersusun dari rangkaian atau urutan peristiwa yang berkesinambungan. 1. Teks sejarah non-fiksi. Struktur teks sejarah non-fiksi hanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, kronologi, dan reorientasi. Astagfirullah. Yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Struktur teks sejarah fiksi bisa dibilang sama dengan struktur cerpen atau novel. Yang pertama yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Oke, ada kebahasan teks cerita sejarah, yaitu teks ini sering menggunakan kata
verbal mental, verbal material, adjektif, konjungsi, kalimat lampau, kalimat langsung, serta kalimat tidak langsung. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dan redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Fungsi teks editorial adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu dan masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan, terkadang teks editorial mampu untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat di perbincangan di masyarakat. Jangan lupa juga informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. Yang kedua, sistematis dan logis. Penyusun teks editorial hanya tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang ketiga, argumentatif. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dan redaksi. Artinya, teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Struktur teks editorial. Oke, geser. Oke. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Yang kedua, argumentasi bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Kita lanjut, yaitu ke unsur kebahasaan teks editorial. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial terdiri dari yang pertama ada adverbia, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga ada verba. Oke, hanya itu saja. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rama Marsaputra. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.